Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Rafam nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan Rafam kembali lagi menyapa ruang dengar Anda di siang hari ini. Kita sudah di formasi pukul 11 di menit ke-6 ya. Mohon maaf banget rekan Rafam ya, tadi ada beberapa lagu yang belum sempat Angel putarkan. Nanti kita lanjut lagi untuk sesi request di formasi pukul 14. Untuk di formasi ini kita ada program Jaksa Menyapa ya, atau talkshow bersama Kejaksaan Negeri Padang Lawas. Dan tema yang akan kita bahas di hari ini terkait peran kejaksaan sebagai bentuk upaya pencegahan dan penindakan terhadap maraknya kenakalan remaja. Ya, Rafam, kenakalan remaja menjadi masalah yang semakin meningkat dan mengkhawatirkan di masyarakat kita. Dari bullying, merokok, tawuran, hingga penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dapat memiliki dampak yang sangat serius pada masa depan mereka. Tentu topik ini sangat penting dan relevan ya untuk kita bahas, terutama bagi para orang tua di rumah dan juga pendidik serta remaja itu sendiri. Nah, apakah kejaksaan hanya berperan sebagai penegak hukum saja, ataukah mereka juga memiliki peran penting dalam mencegah dan mendidik kenakalan remaja? Yap, ya rekan Rafam, top ini akan kita perbincangkan bersama kedua narasumber kita. Ada Bang Ahmad Sadikin Daulawi SH dan juga Kak Yosiana Anastasia SH. Kita sapa dulu rekan Rafam. Selamat siang Bang dan juga Kak Yosiana. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya nih Bang Sadikin dan juga Kak Yosiana, ini kedua kalinya ya kita. Ya, betul. Oke, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, kita mungkin lanjut langsung saja ya rekan Rafam, ini Angel ke Kak Yosiana dulu nih pertama. Iya, kita akan membahas tentang kenakalan remaja ini. Mungkin bisa disampaikan dulu Kak, apa itu remaja dan kenakalan remaja? Baik Mbak, terima kasih Mbak. Jadi remaja ini adalah masa transisi Mbak. Artinya seseorang yang sudah memasuki masa remaja ini, dia itu sudah melewati masa kanak-kanak, tetapi dia belum bisa dikatakan sebagai orang dewasa Mbak. Jadi menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 25 tahun 2014, remaja itu termasuk orang-orang yang berusia 10 sampai dengan 18 tahun. Sedangkan untuk kenakalan remaja itu adalah suatu perbuatan yang melanggar norma ataupun aturan dalam masyarakat yang tentu saja dilakukan oleh anak-anak remaja. Artinya kenakalan yang dilakukan oleh orang-orang yang berusia 10 sampai dengan 18 tahun. Oke. Iya, itu dia rekan-rekan yang sebagai pembuka kita ya untuk di rumah rekan-rekan apa itu remaja dan juga kenakalan remaja. Oke, masih dengan Kak Yosiana ini. Jadi kita lanjut rekan-rekan. Boleh disampaikan Kak apa saja itu bentuk atau macam-macam dari kenakalan remaja? Bentuk-bentuk kenakalan remaja itu bisa misalnya kayak seks bebas, tawuran, terus cabut sekolah ataupun bolos, penggunaan narkotika, ada juga game online, ada juga berkendara di bawah umur, dan juga merokok Mbak. Oke. Iya, itu dia tadi rekan-rekan ya, ada beberapa bentuk macam-macam ya dari kenakalan remaja, ada game online, merokok, juga media sosial juga ada ya, miras dan narkoba. Oke, kita bahas dulu yang masalah merokok nih Kak. Apa aja ini dampak yang bisa ditimbulkan dari merokok, miras dan narkoba? Boleh disampaikan Kak? Baik Mbak, terima kasih Mbak. Jadi masalah yang muncul bagi pelajar yang merokok itu ataupun menggunakan miras dan narkotika itu tentu saja dapat menyebabkan efek samping terhadap kesehatan. Itu bisa menyebabkan kayak kerusakan pada saraf, kerusakan otak, penyakit pada lambung, terus bisa juga insomnia. Dan bagi para pelajar tentu saja ini dapat mengganggu prestasi belajar mereka di sekolah. Terus tentunya saja seperti merokok itu biasanya sering mengakibatkan jerawat ataupun masalah kulit ataupun menimbulkan plak pada gigi.
Cuman kan belum tentu setiap orang yang berjerawat sudah pas Merokok gitu ya. karena merokok, bisa juga betul, kan betul. karena yang lain. Cuman pada umumnya kalau orang-orang yang merokok itu pasti timbul gitu ya. jerawat di wajahnya. Sedangkan kalau dampak miras oplosan bagi tubuh itu sama seperti yang saya bilang tadi, itu bisa menyebabkan kayak kerusakan pada hati, lambung, terus juga dapat menyebabkan kerusakan pada otak, bahkan hingga kebutaan, Mbak. Wah, bahaya banget karena ya. Itu dia tadi ada dampak negatif bagi pengkonsumsi nih ya, konsumsi miras oplosan dan juga pengguna rokok atau pemakai rokok gitu ya. Ya rekan-rekan, itu dia. Dan kepada Kak Yosiana bisa disampaikan lagi untuk mungkin ada peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang narkotika, Kak bisa disampaikan? Undang-undang yang mengatur tentang narkotika itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Itu bagi para penyalahgunaan narkotika itu biasanya diatur dalam pasal 127 ayat 1. Jadi dalam pasal 127 ayat 1 itu kan mengatur mengenai sanksi-sanksi bagi penyalahgunaan narkotika. Jadi itu beda-beda, Mbak, tergantung sanksi-sanksi yang diberikan kepada penyalahgunaan ini itu tergantung pada jenis golongan narkotika yang digunakan. Jadi misalnya kayak narkotika golongan 1, jika dia menggunakannya untuk diri sendiri, maka sanksi yang diberikan itu bisa maksimal 4 tahun pidana penjara. Sedangkan narkotika untuk golongan 2, jika dia menggunakan sendiri, itu bisa diberikan hukuman pidana penjara maksimal 2 tahun. Sedangkan narkotika golongan 3, jika dia menggunakan sendiri, itu hukuman pidana penjaranya 1 tahun penjara, Mbak. Sedangkan bagi itu kan ada sistem rehabilitasi, Mbak. Kalau rehabilitasi itu diatur dalam pasal 127 ayat 3. Tentu saja rehabilitasi ini akan diberikan kepada seseorang yang dia itu terbukti hanya sebagai penyalahguna narkotika. Jadi dia itu tidak terlibat dalam pengedaran narkotika. Syarat-syaratnya juga diatur, Mbak, dalam pasal 127 ayat 3 ini. Seperti syarat yang pertama itu, korbannya itu pada saat tertangkap tangan dia itu memang menggunakan narkotika. Dan yang kedua, dia terbukti itu menggunakan narkotika berdasarkan uji laboratorium. Yang ketiga, tentu adanya surat keterangan dari dokter kejiwaan ataupun psikiater. Dan yang keempat, sudah pasti dia itu hanya sebagai pengguna narkotika, bukan pengedar narkotika, Mbak. Iya, itu dia rekan-rekan ya, undang-undang yang mengatur tentang narkotika dan juga sanksi-sanksi tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Yosiana. Ya, itu dia ya, tadi sudah dari pengertian remaja, kenakalan remaja, kemudian beberapa bentuk dan juga macam-macam dari kenakalan remaja dan merokok, miras, dan juga narkoba serta undang-undang tentang narkotika sudah disampaikan oleh Kak Yosiana. Namun itu hanya beberapa ya bentuk dari kenakalan remaja yang disampaikan oleh Kak Yosiana. Nanti kita lanjut lagi rekan-rekan ya, kita nanti ke Bang Sadikin untuk membahas beberapa lagi yang terkait dengan apa saja yang menjadi bentuk dari kenakalan remaja. Dan yang diingatkan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya ya, untuk dialog interaktif boleh banget untuk kirimkan pertanyaannya ke nomor 0822 9999 6105 dari via chat WhatsApp dan juga SMS. Yang sedang menyimak kita di live TikTok dan juga Instagram boleh juga nanti ditinggalkan komennya di kolom komentar yang sudah tersedia. Kita jeda dulu rekan-rekan ya, jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di 105 rekan Your Lifestyle. Masih di kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan 105 Rafam, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan-rekan, masih dalam program Jaksa Menyapa ya, talkshow bersama Kejaksaan Negeri Padang Lawas yang membahas tema peran kejaksaan sebagai bentuk upaya pencegahan dan penindakan terhadap maraknya kenakalan remaja.
Tentu hal ini kita bahas bersama dua narasumber kita, Bang Ahmad Sadikin Nawawi SH dan juga Kak Yusiana Anastasia SH. Ya, tadi kita sudah membahas ya tentang apa itu remaja, kenakalan remaja, kemudian juga bentuk-bentuk kenakalan remaja itu, dan juga undang-undang yang mengatur tentang narkotika juga sudah kita sampaikan tadi bersama Kak Yusiana. Dan yang jadi ingatkan kembali buat rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh untuk jalur interaktif ke nomor 082299996105, atau juga yang sedang menyimak kita di live TikTok, Instagram, dan juga Facebook, boleh ditinggalkan komentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Oke, kita lanjut lagi untuk pembahasan nih. Sekarang Angel ke Bang Ahmad Sadikin ya. Tadi ada beberapa lagi bentuk dari kenakalan remaja, ada berkendara di bawah umur, kemudian media sosial dan juga bullying. Boleh disampaikan kepada Bang Sadikin dampak negatif dari berkendara di bawah umur ini, media sosial dan juga bullying. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Angel. Di sini tadi kan udah dijelaskan sama Mbak Yusiana bahwasanya remaja itu usia 10 sampai 18 tahun. Betul. Kenapa kami ngambil konsen ke anak berkendara di bawah umur ini? Karena sesuai dengan peraturannya, anak itu ataupun orang yang bisa membuat suatu SIM itu minimal 17 tahun. Nah, berarti kan kalau dilihat dari usia berarti kelas 3 SMA ya. Bisa lah kelas 3 SMA. Maka dari itu, kenapa anak berkendara di bawah umur ini sangat bahaya? Karena ada beberapa potensi yang memang akan timbul dari hal tersebut. Misalnya seperti kecelakaan yang sangat besar. Karena apa? Karena anak belum mampu mempunyai kematangan baik dalam mental yang cukup untuk mengenal dan merespon bahaya terkait apa yang memang berada di jalanan raya tersebut. Kemudian kontrol emosi yang tidak stabil, sudah pasti karena memang di usia yang rentan seperti itu kan, usia remaja memang masih dalam masa ingin ya betul, ingin mencari diri, ingin menunjukkan siapa dirinya, seperti itu. Nah, kemudian di lain membahayakan terkait diri dia sendiri ataupun orang yang dibawa oleh dia, kan jarang juga, kebanyakan juga di jalan itu seperti misalnya, maaf cakapnya, kalau untuk anak yang di bawah umur SMA ke bawah itu terkadang berboncengan dan segala macamnya, ada temannya juga yang bisa dapat bahaya dari hal seperti itu kan. Kemudian akan membahayakan kepada orang lain, pengendara lain yang notabene mungkin ada yang dari kalangan orang tua, dewasa dan segala macamnya. Yang mana kasus kecelakaan terkait tentang anak berkendara di bawah umur memang relatif lumayan ya, lumayan karena menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memang udah dilarang tegas di situ terkait anak di bawah umur yang untuk berkendara. Karena memang selain ancaman pidana ada juga denda yang akan nanti diterima oleh si pengendara tersebut, apalagi seorang pelajar misalnya. Karena akan banyak dampak negatif yang akan dia terima. Sehingga perlu kami tekankan di sini khususnya kepada orang tua pastinya ya. Orang tua yang memang pasti akan memberikan izin ataupun tidak memberikan izin kepada anaknya. Kita kan nggak tahu, ada yang diberikan izin, ada juga yang tidak. Maka dari itu jangan sampai dengan supaya anaknya memang sepertinya orang tuanya tidak sanggup untuk ataupun tidak sempat mengantarkan anaknya, maka diberikan oleh orang tuanya izin untuk membawa sepeda motor misalnya kan. Jangan sampai hal tersebut malah membahayakan keselamatan dari anak tersebut. Maka dari itu memang sebenarnya masyarakat sudah pasti tahu seperti itu. Nah, kemudian masuk kepada dampak penggunaan media sosial ya. Otomatis kalau kita bicara soal dampak ada dua faktor, ada negatif dan positif. Maka dari itu dampak positifnya ini kami konsennya kenapa kepada remaja, karena memang terkadang sudah pasti apabila memang media sosial ini dipergunakan untuk sebagai peruntukannya, apalagi seorang pelajar, memiliki dampak positif yang antara lain memudahkan untuk memperoleh kabar terbaru dan berita. Yang pasti memang harus mencari literasi yang memang kompeten ataupun memang
sesuai dengan apa yang memang sedang dia ingin cari, sesuai dengan tingkatan sekolahnya. Kemudian menghubungkan dan menjaga tali persaudaraan dengan keluarga serta teman. Karena kan kalau zaman era globalisasi sekarang memang media share tercepat, misalnya grup ya. Ada mungkin di sekolah membuat media untuk memberikan informasi dan memberikan proses belajar mengajar supaya cepat ya, dibuat suatu grup. Kemudian sebagai sarana meningkatkan kreativitas dengan membuat sesuatu yang bermanfaat. Karena memang kanal-kanal untuk kita menciptakan ataupun menambah kreativitas dari para remaja khususnya para pelajar itu memang banyak kanal untuk kita bisa dapat menimba ilmu baik dari YouTube dan segala macamnya. Nah, itu bisa dibuat sebagai sarana untuk membuat suatu hal yang bermanfaat. Kemudian digunakan untuk sarana berwirausaha atau menjual karya. Kadang ada juga terkadang sekolah itu, Mbak. Misalnya kayak SMK atau itu kan keguruan nih. Otomatis kalau soal keguruan berarti kan menghasilkan output. Misalnya seperti hasil-hasil yang bisa dipasarkan. Nah, makanya media sosial memang memiliki fungsi untuk bisa memasarkan hal tersebut. Kemudian sarana belajar beradaptasi dan bersosialisasi dengan publik serta memotivasi untuk terus belajar mengembangkan diri. Tadi kembali kepada untuk membuat sesuatu hal yang bermanfaat tersebut. Otomatis dia akan membuka cakrawala tapi dalam dunia maya yang memang dalam artian ada gap yang memang tidak boleh dilewati oleh si anak tersebut atau remaja tersebut. Karena kalau ketika lewat nanti udah lain ke dampak negatif jatuhnya. Kemudian berteman dengan siapapun di seluruh dunia yang mempunyai ketertarikan yang sama. Misalnya kayak mempunyai ketertarikan tentang keilmuan yang sama di dalam suatu sekolah. Nah, terkadang mereka kan berkumpul untuk menyatukan suatu berdiskusi segala macamnya. Tapi dalam hal ini memang kalau di ruang lingkup sekolah masih dalam pantauan dari guru. Kemudian sebagai media komunikasi yang relatif murah terkait tentang dampak positif dari media sosial memang tidak terlalu ada takaran ataupun bayaran yang memang akan kita lakukan di situ. Kecuali memang ada beberapa platform yang memang harus berlangganan untuk memang mendapat suatu seperti misalnya seperti makalah-makalah internasional dan segala macamnya. Karena itu memang kan ada hak ciptanya. Karena kalau kita tidak mengikuti regulasi dengan sesuai undang-undang, otomatis kita kena undang-undang hak cipta di situ. Nah, kemudian masuk kepada dampak negatif. Kalau dampak negatif memang ini rata-rata karena kenapa bisa beralih ke dampak negatif? Karena memang kurang pantauan baik dari pihak guru ataupun orang tua. Yang mana dapat bisa mengganggu kesehatan mata dan tubuh. Sudah pasti apabila memang terkadang penggunaan media sosial yang memang tidak kenal waktu. Terkadang kan memang anak ini pasti punya jam tidur dan punya masuk jam sekolah. Nah, ketika memang itu tidak diporsir dengan pada peruntukannya, otomatis akan terganggu pada kesehatan mata dan tubuh. Kemudian mudah terbawa emosi dan terlalu cepat berbagi berita tanpa dicek kebenarannya. Jadi terkadang juga kenapa tadi di dampak positifnya untuk bisa berkomunikasi dengan cepat, ternyata di hal tersebut ada juga dampak negatifnya. Karena memang ada suatu kalau pada zaman sekarang dibilang hoax ya. Maka dari itu memang harus bijak kita dalam menggunakan media sosial karena memang di era sekarang untuk kita men-share sesuatu itu sangat gampang dan sangat mudah. Maka harus dilakukan yang namanya check and recheck. Dicek kembali apakah memang berita tersebut memang mempunyai keaslian dan kemanfaatan yang bagus untuk orang banyak atau kita share nantinya. Kemudian terlalu banyak informasi serta berita kekerasan dan kejahatan. Karena terkadang juga ada beberapa oknum-oknum lah yang membuat suatu berita yang memang pada dasarnya harus dilakukan filterisasi. Kayak seperti di blur dan segala macamnya, dan itu kan sebenarnya ada aturan masing-masing. Ada aturan mainnya untuk membuat suatu postingan di media sosial. Jangan sampai memang secara gamblang disampaikan semuanya, baik terkait foto ataupun tindakan-tindakan kekerasan lainnya.
Kemudian dapat mengurangi kinerja belajar dan waktu belajar. Kenapa dibilang bisa mengurangi kinerja belajar? Karena memang terkadang apabila memang penggunaan media sosial sudah tidak pada peruntukannya, nanti anak tersebut akan hilang motivasi untuk belajar. Karena apa? Di pikirannya, oh semua ada kok di internet, ada di handphone saya, ada semua. Saya punya gadget, nanti bisa saya gunakan untuk mencari informasi tersebut. Maka dari itu kurangnya kinerja belajar dan waktu belajar yang tidak memang sesuai lagi pada awalnya. Kemudian timbulnya kejahatan di dunia nyata yang asalnya dimulai dari komunikasi di dunia maya. Kalau ini kita bisa, kalau pada zaman sekarang kita bisa bilang memang lumayan banyak ya Mbak. Terkadang pergesekan di dunia maya akan berujung ke dunia nyata. Karena kalau pergesekan di dunia nyata, di dunia maya juga bergesek, nanti artinya ke dunia maya lagi. Karena kalau seperti inilah terjadi, misalnya itu nanti ada undang-undang tertentu, misalnya undang-undang ITE yang akan mengakomodir hal tersebut terkait memang timbulnya kejahatan di dunia nyata yang asalnya dimulai dari komunikasi dalam dunia maya, seperti misalnya antar sekolah olok-olokan gitu kan, ada WA1 di screenshot terus dikirim ke teman yang lain, kenapa bisa begini kan, nanti lama-lama orang itu akan tawuran Mbak. Ya betul. Kemudian terlupakannya kegiatan pertemanan secara langsung dan berkurangnya kegiatan fisik. Karena tadi di samping memang dampak pembuatan contohnya kayak grup yang bisa di share information dan segala macamnya akan mengurangi kontak fisik. Maka dari itu kurang ilmu bersosialisasinya. Iya, jadi ansos istilahnya kalau zaman sekarang ya Pak. Jadi ansos. Maka dari itu dampak negatif ini sebenarnya bisa ditanggulangi karena kemudahan informasi dipergunakan untuk yang positif. Misalnya tadi kalau kecepatan informasi kan untuk bertemu, berarti kan tidak masuk di dampak negatif yang tadi saya sebutkan apabila dilakukan dengan benar. Kecuali kalau tidak dilakukan dengan benar, maka dampak negatif yang tadi saya sebutkan akan tercapai. Kemudian terlupakannya bahasa formal yang mana mungkin karena kita udah keasikan ya ngechat segala macam dan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang memang pada peruntukannya. Terkadang kita nggak tahu juga apabila misalnya di grup segala macam itu kan ada yang tidak seumuran, bahasa-bahasa formal yang memang seharusnya pada forum-forum tertentu yang memang tidak pada peruntukannya. Kemudian secara sengaja atau tidak melihat konten pornografi. Nah kalau konten pornografi memang sebenarnya kalau kita dari Kominfo saja memang sudah diblokir, rata-rata semuanya sudah diblokir. Namun seperti kita ketahui dunia cyber, dunia maya itu tanpa batasan seperti kita ketahui, nggak ada batasannya, apalagi dipergunakan oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. Maka terkadang kalau bisa kita lihat apalagi kayak di kanal-kanal media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, terkadang ada yang mengarah ke situ. Makanya dari itu memang kembali lagi kepada kebijakan kalau di lingkungan sekolah berarti orang guru ataupun orang tua, dan untuk diri sendiri juga. Makanya kita tekankan kepada para pendengar yang setia untuk kita datang pada hari ini, bahwasanya secara sengaja atau tidak melihat konten pornografi itu memang ada nanti ujungnya kepada yang namanya penipuan-penipuan di dunia maya. Maka sebaiknya dihindari. Kemudian dapat menimbulkan kecanduan atau adiksi yang dapat mengakibatkan sifat lebih menutup diri pada kehidupan sekitar. Itu sama seperti yang tadi ansosial ya. Dia merasa dia punya segalanya, dia bisa semuanya, jadi tidak membutuhkan orang lain. Kemudian seringnya terjadi penipuan secara online. Kalau zaman sekarang penipuan rata-rata melalui media online, betul. Apalagi dengan kita salah-salah mengklik sesuatu. Kalau pada zaman sekarang kalau nggak salah yang berbentuk PDF gitu. Pernah juga booming yang bentuk undangan PDF dikirim kepada orang, nanti ketika masuk, nah terjadi dia penipuan yang kita nggak tahu bagaimana mekanismenya di situ. Kemudian perasaan gelisah, cemas, dan frustasi saat dirinya dipisahkan dari perangkat yang digunakan untuk bermedia sosial.
Nah kalau ini sebenarnya dari kalangan remaja bisa pun kita katakan pada zaman sekarang anak-anak Mbak. Anak-anak itu sekarang kalau saya perhatikan tidak bisa lepas dari gadget. Mau makan harus pakai gadget, harus diputarkan video kesukaannya dan segala macamnya, iya. Nah, ketika hal tersebut tidak diperoleh olehnya, maka terjadilah yang namanya emosional menunjak. Emosionalnya akan naik sehingga memang mau nggak mau ya harus dikasih. Tapi dengan satu hal memang harus ada terkontrol oleh orang tuanya. Ini untuk anak-anak dan remaja. Kemudian kurangnya kedekatan dengan orang tua dan keluarga untuk berbagi curhat dan cerita. Nah, ini terkadang memang suatu media sosial ataupun media misalnya WhatsApp ya, terkadang bisa membuat tali silaturahmi itu memang tidak begitu erat lagi. Karena apa? Terkadang ada kalau kita bicara soal miskomunikasi itu kan beda. Ini kan karena memang berinformasi yang cepat supaya memang sanak saudara mengetahui keadaan ataupun bagaimana. Maka dari itu, misalnya dari Sidimpuan ke Padang Lawas. Jadi kalau udah ada yang namanya media sosial misalnya WhatsApp, ya nggak perlu ke sana memang. Dampak negatifnya memang tidak berjumpa dan tidak bisa mengatakan secara langsung, tapi hanya melalui kanal WhatsApp tersebut. Nah, kemudian masuk kita ke etika yang baik dalam menggunakan media sosial ataupun sosial media ya. Yang pasti etika dalam berkomunikasi. Karena ketika kita sudah masuk kepada yang namanya dunia maya ataupun dunia elektronik, ini yang bukan dunia nyata, berarti kita sudah siap dengan konsekuensi dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang membatasi kita untuk melakukan kebebasan di situ. Karena memang kita negara hukum, semuanya memang berlandaskan tentang hukum. Sehingga di dalam menggunakan media sosial hendaknya dihindarilah penyebaran berita-berita bohong, sara dan segala macamnya yang bisa membuat perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Itu tadi yang saya sampaikan terkait tentang check and recheck information yang harus kita share kepada orang lain. Apalagi memang remaja rentan untuk merasa dirinya tampil ke depan, saya share aja lah ke grup keluarga. Kan kita nggak tahu sebenarnya di grup keluarga itu siapa saja yang nanti yang bakal meneruskan berita tersebut. Kemudian terkait hak cipta, karena memang banyak juga di media sosial yang mempunyai hak cipta atau copyright. Nah, sehingga kita harus memiliki rasa tenggang rasa untuk bisa menghargai karya orang lain. Jangan sampai kita membuat harga diri orang di dalam dunia maya itu jatuh karena kita tidak menyukai karyanya. Maka dari itu nanti akan timbul tindak pidana lainnya yang bakal menjerat si pelaku tersebut. Padahal dia sebenarnya iseng. Karena dunia maya misalnya kayak kita memberikan suatu komentar di media sosial, contohnya Twitter, Instagram, TikTok dan segala macam, kita nggak tahu ekspresi orang yang mengetik itu seperti apa. Kita nggak tahu juga niat jahatnya seperti apa, tapi kan orang yang baca tidak mengetahui juga. Tapi dampaknya pasti terlihat. Dampaknya terlihat dan orang masyarakat bisa baca dan tidak mengenakkan mungkin. Nah, kemudian tidak terlalu mengumbar info pribadi. Kenapa? Karena informasi pribadi kan kalau bisa kita tarik kan ke privacy ya. Nanti bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi di era sekarang sedikit saja bisa tahu misalnya NIK, nomor telepon, itu bisa dilacak semua langsung kepada apa yang dicari orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Kemudian terkait tadi ada juga, walaupun tadi hindari penyebaran sara, terus periksa kebenaran berita. Sebenarnya sudah berulang-ulang kita sampaikan untuk masyarakat khususnya ataupun khususnya ini untuk orang-orang remaja lah, untuk bisa memfilterisasi dirinya terkait berita-berita yang dia lihat, karena nggak semua berita juga berbicara tentang fakta dan realita, karena akan ada sanksi dari undang-undang ITE yang akan menjerat ketika kita mau tidak mau, ketika kita sudah masuk kepada yang namanya dunia maya, otomatis payung hukumnya sudah ada.
undang-undang ITE yang akan menjerat kita apabila kita melakukan pelanggaran-pelanggaran ataupun yang tidak pada peruntukannya di situ. Ada beberapa sanksi baik dari pidana badan ataupun pidana pidana dendanya. Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016, nomor 16 tahun 2019, yang mana apabila memang pada saat sekarang ini banyak kerap terjadi di dunia maya, seperti misalnya penghinaan ataupun pengancaman melalui media elektronik, apalagi misalnya ibu-ibu nih di Facebook banyak. Nah itu bisa dijerat semua dengan undang-undang ITE, bisa dijerat semua. Kemudian masuk kepada bullying ya. Bullying ini kalau kita bicara bullying berarti bukan orang dewasa. Orang dewasa jarang dibullying. Karena memang sudah masuk kepada ranah yang memang cara berpikir yang kompleks. Tapi ada juga, kita nggak menutup kemungkinan. Nah, kenapa kita berbicara tentang bullying di sini? Karena ini berpengaruh kepada tumbuh kembang seorang anak ataupun orang-orang yang memang masih berusia 10-18 tahun. Yang mana bullying ini merupakan perilaku yang disengaja dan agresif yang terjadi berulang terhadap korban. Ada pula yang mendefinisikannya sebagai perilaku yang ditujukan untuk menyakiti seseorang baik secara fisik maupun mental. Nah, kemudian apa sih sebenarnya penyebab dari bullying tersebut? Kami mengambil kesimpulan di sini penyebabnya itu berdasarkan sebuah riset yang pelaku perundungan biasanya memiliki masalah keluarga, stres atau trauma, yang pula yang pernah menjadi korban. Mereka yang pernah diintimidasi lebih berpeluang menjadi pelaku bullying. Jadi terkadang dia awalnya ada sebagai korban, sebagai korban sehingga dia membuat pelampiasan. Kenapa sih saya sebagai korban gitu? Saya mau melampiaskan kepada orang lain seperti itu. Terkadang juga pelaku bullying ini karena dia merasa memang tingkatan dia lebih tinggi derajatnya daripada orang yang akan dia bully tersebut. Kalau untuk jenis-jenis dari bullying ini berbagai macam, Mbak. Ada bentuk verbal dan fisik. Ini sering terjadi, kerap terjadi di lingkungan sekolah. Namun apapun yang terjadi misalnya di lingkungan sekolah memang diperuntukkan untuk diselesaikan di sekolah tersebut, karena ada namanya guru BP ya, guru BP. Jadi jangan sampai diam saja misalnya ada hal itu terjadi, karena memang banyak dampak yang akan diperoleh oleh korban tersebut. Otomatis yang paling pertama itu bakal kehilangan kepercayaan, dia kurang percaya diri, ya tidak bisa tampil ke depan. Otomatis itulah pintu utama dia bisa terhambat pendidikannya, pendidikan dan pergaulan di lingkungan sekolah, sehingga muncul perasaan dan kemudian munculnya perasaan marah, sedih, tidak berdaya, frustasi, kesepian, dan terisolasi dari lingkungannya. Terkadang memang apabila orang tidak bisa mengontrol di lingkungan sekolah ya, karena kalau biasanya nih remaja-remaja ini kan ada geng-gengnya nih, ada 2, 3, 4 orang yang memang adalah satu yang mempunyai merasa kedudukannya lebih tinggi. Nah itu biasanya yang sebagai ketua ya, biasanya yang biasa menggerakkan massa di sekolah. Jadi kalau udah hal tersebut terjadi, jadi yang terbuli itu pasti dia mengurung diri ataupun tidak bisa bergaul dengan orang-orang lainnya karena dia udah merasa direndahkan dan segala macamnya. Kemudian perundungan bisa menyebabkan depresi, bahkan bisa berpikir untuk bunuh diri. Itu memang udah maksimal ya, apabila memang hal yang dia peroleh ataupun yang dia sebagai korban itu memang sudah di luar batas yang memang dia nggak bisa lagi mengontrol itu. Dan mungkin pada saat itu kondisinya dia juga tidak memberitahu kepada siapapun, dipendam sendiri. Kan usia 10-18 tahun dia perkembangannya itu belum sempurna lah, nggak kan perkembangannya. Ya betul. Kemudian dampak yang selanjutnya, korban perundungan cenderung sulit percaya pada orang lain. Tapi nggak semua orang yang nggak percaya orang lain ya berarti korban dari sebuah perundungan, belum tentu juga, karena memang dia memiliki perasaan bahwasanya dia kalau saya percaya kepada seseorang ini, orang ini akan merendahkan saya dan dia akan melakukan perundungan itu kepada saya, yang sudah pernah dia rasakan seperti itu. Makanya mungkin terjadi tidak percaya kepada orang lain.
Kemudian dalam hal ini kami membuat kesimpulan juga bagaimana mencegah daripada bullying tersebut. Ada 5 poin. Yang pertama, membangun konsep diri yang baik. Konsep diri yang baik berarti dari diri sendiri. Otomatis dia mempunyai, kalau kita bicara tentang menguasai diri sendiri, mungkin di kalangan 10-18 tahun memang agak rentan ya, belum sempurna. Namun memang ada beberapa metode-metode yang memang bisa diimplementasikan supaya bisa membangun kepercayaan diri dari konsep diri sendiri. Kemudian dukungan minat dan bakat anak. Jadi ini datang dari kedua orang tuanya maupun saudara-saudaranya, memberi dukungan supaya memang tingkat kepercayaan itu naik lagi. Dia mempunyai minat dan motivasi untuk lebih baik ke depan. Otomatis dia nggak memikirkan nih masalah pembulian segala macam. Jadi dia fokus untuk apa yang mau dia kejar gitu. Nah, kemudian ajarkan anak mengatakan tidak untuk suatu hal yang memang dia tidak sukai. Jangan sampai semua harus say yes terus dan segala macam, padahal dia merasa keberatan dengan hal tersebut, karena itu akan berpengaruh kepada mentalnya. Kemudian selalu beri dukungan penuh kepada anak, itu sama dengan tadi yang nomor 2. Dan kemudian membangun rasa empati pada anak supaya dia mempunyai rasa empati yang bisa mengerti tentang rasa kepada orang lain, seperti itu. Kemudian jerat hukum bullying di sekolah, yang mana serangkaian aksi negatif ataupun dan agresif dengan tujuan mengganggu dilakukannya oleh satu orang atau kelompok terhadap pihak yang lemah selama kurun waktu tertentu bermuatan kekerasan dan secara tersembunyi. Jadi nggak akan ada ini di tempat-tempat yang ramai di depan umum di sekolah itu, biasanya ditarik ke belakang sekolah, di sudut sekolah, dan itu tidak sendiri, minimal 2 atau 3 orang pelaku-pelaku seperti ini, karena memang orang itu juga nggak akan mau di depan umum, karena otomatis orang itu bisa didiskreditkan oleh pelajar-pelajar lainnya. Ini kembali kita ke dasar umum, kalau anak otomatis kita masuk ke Undang-Undang SPPA dan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 di situ, yang mana ada beberapa pasal yang mana ini untuk beberapa unsur ini memang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh, melakukan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ini lumayan, 3 tahun 6 bulan dan denda 72 juta. Maka dari itu jangan sampai terjadi di lingkungan sekolah hal sedemikian, karena di samping memang akan merepotkan proses belajar mengajar, siswa akan terhambat, baik yang melakukan ataupun yang menjadi korban, seperti itu. Iya, itu dia sudah dijelaskan ya rekan-rekan tadi, dampak negatif dan juga ada positif tadi ya dari media sosial. Namun kalau berkendara di bawah umur dan juga bullying itu dampaknya negatif semua ya rekan-rekan. Iya. Oke, ya sudah disampaikan tadi macam-macam dan juga dampak negatifnya, Bang. Ini timbul pertanyaan lagi nih. Apakah kenakalan remaja itu bisa dipidana? Oh iya. Baik, di sini kami jelaskan dulu yang mana kenakalan remaja menempatkan anak sebagai subjek, sebagai subjek pelaku dalam perbuatan yang melanggar norma, etika dan hukum yang berlaku dalam kehidupan. Tadi pertanyaan, bisakah anak itu dipertanggungjawabkan secara pidana, seperti itu. Jadi dilihat dari karakteristiknya. Apabila memang untuk kenakalan remaja yang bersifat ringan, misalnya bolos sekolah ataupun melawan guru ataupun memukul temannya di sekolah yang memang bisa dimaafkan ataupun segala macamnya, itu tidak bisa dipidana karena memang ada ancaman-ancaman pidana yang memang ada batas minimumnya untuk hal tersebut. Nah, apabila memang untuk kenakalan remaja yang melanggar aturan perundang-undangan seperti undang-undang yang tadi nomor 35 tahun 2014, di situ kan ada beberapa tentang kekerasan anak. Apabila memang terjadi dilakukan oleh subjeknya sebagai anak ataupun remaja, bisa Mbak, karena memang ada undang-undang yang mengakomodir terkait itu, dan memang kita ada juga beberapa penanganan terkait itu, tindak pidana anak seperti itu. Jadi bisa saja seperti itu. Ada yang tidak bisa, ada yang bisa Ya, pidana gitu ya. Oke, iya. Itu dia rekan-rekan ya. Oke, karena sudah disampaikan tadi beberapa bentuk dari kenakalan remaja, kemudian apakah bisa dipidana pelaku dari tindak kekerasan dalam remaja itu, apakah
solusi nih yang dari Kejari Pala sebagai remaja yang melakukan tindak kenakalan, bisa disampaikan Bang? Solusi untuk sebenarnya kalau solusi ya, solusi kita bisa buat jadi dua versi, solusi sebelum dan sesudah. Berarti preventif dan represif ya. Kalau solusi supaya masyarakat ataupun yang memiliki anak yang masih dalam kalangan usia remaja 10 sampai 18 tahun, karena memang bervariatif nih Mbak usia remaja ini. Ada menurut WHO sampai 10 sampai 24 tahun. Nah, menurut BKKBN 10 hingga 24 tahun juga. Kalau kami tadi mengambil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 10 sampai 18 tahun. Maka dari itu solusi-solusi yang memang kami paparkan dari Kejari Padang Lawas, yang pertama sudah pastinya di agama manapun perbanyak beribadah. Karena memang ketika melakukan hal tersebut memang bisa menghindarkan kita dari tindakan-tindakan lainnya, baik dalam peraturan melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian sharing dengan guru atau orang tua atau sahabat. Karena kita kan berbicara tentang remaja, otomatis ruang lingkungan itu kebanyakan nanti di lingkup sekolah, karena memang dari pagi sampai bisa siang atau sore baru pulang ya, sore. Jadi kebanyakan timingnya waktunya di lingkungan sekolah. Maka dari itu sharing dengan guru, pasti ada yang namanya guru wali kelas. Kalaupun memang tidak bisa kepada misalnya perangkat kelasnya, otomatis langsung ke gurunya nanti akan melanjutkan mekanismenya kepada guru BK dan kepala sekolah apabila memang tidak disanggupi di guru yang paling bawah gitu. Terkait memang apabila tadi ada kenakalan remaja yang kami sebutkan tadi, sebenarnya banyak Mbak kenakalan remaja. Baik dari tadi kan kami sebutkan ada namanya miras, narkoba, tawuran, ada juga seks bebas, merokok, berkendara berkendara di bawah umur. Kemudian hal-hal sedemikian kan lingkupnya bisa ada di sekolah itu. Kita nggak bisa menutup hal tersebut karena memang lingkungan sekolah juga terkadang pantauannya tidak semua bisa dipantau oleh seorang guru. Maka dari itu apabila memang ada indikasi mau mengarah ke situ, silakan sharing kepada gurunya supaya memang tahu batasan dan tindakan selanjutnya supaya dicegah. Kemudian perbanyak aktivitas yang bermanfaat. Misalnya kalau untuk kalangan remaja otomatis tugas Anda itu cuma untuk belajar dan mengabdi kepada orang tua. Jangan sampai melakukan tindak-tindakan lainnya yang dapat memang merugikan diri pribadi ataupun orang lain ataupun bahkan keluarga, yang memang akan menghambat proses dia tumbuh kembangnya menjadi nantinya orang yang sudah dewasa yang mempunyai kepribadian lebih baik. Kemudian solusi yang tadi yang saya sebutkan ada 3 itu tidak akan jalan apabila memang tidak ada sebenarnya keinginan dari diri sendiri untuk berubah, keinginan dari si anak ini. Berarti kan dia memang harus sudah punya keinginan untuk bisa nanti mengcover semuanya yang memang dia sudah mendapatkan motivasi dari kedua orang tua, ada contoh yang akan dia jadikan sebagai role model, dia sudah bisa sharing kepada teman atau gurunya, dan dia juga mendekatkan kepada yang maha kuasa ataupun Tuhan ya, dan sudah melaksanakan aktivitas yang bermanfaat. Itu nggak akan jalan kalau memang nggak dari diri sendiri Mbak, karena nanti jatuhnya pemaksaan nanti beda lagi ceritanya, nggak akan optimal semuanya kalau dilakukan dengan tidak berdasarkan diri sendirinya, seperti itu Mbak. Iya, harus dimulai dari diri sendiri. Iya benar. Ini tadi ya solusi tadi ada 4 ya, banyak ibadah, sharing dengan guru, orang tua dan sahabat, kemudian aktivitas bermanfaat dan komunikasi dengan orang tua. Nah itu dia rekan-rekan ya yang sudah kita bahas tadi mengenai tema kita di channel ini, peran kejaksaan sebagai bentuk upaya pencegahan dan pendidikan terhadap maraknya kenakalan remaja. Sudah sampaikan dari awal tadi, awal banget ya, apa itu remaja hingga solusi yang ditawarkan katanya. Oke, kita masuk ke pertanyaan ini. Ini ada waktu sekitar 7 menit lagi ya, 7 menit lagi di akhir perjumpaan kita di siang hari ini. Angel mau menyampaikan pertanyaan dulu, ini disimak Bang Sadikin dan juga Kak Elisenda. Ini ada 2 pertanyaan yang masuk Bang. Yang pertama, apakah remaja atau anak di bawah umur yang melakukan aksi
menghilangkan nyawa seseorang termasuk dalam kategori kenakalan remaja, dan apakah tindakan tersebut bisa dipidana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kenakalan remaja bisa terjadi? Apakah karena pola asuh orang tua yang salah atau pengaruh dari lingkungan luar, yakni pergaulan dari remaja itu sendiri? Oke, dua pertanyaan, Pak. Iya, dua pertanyaan, Mas, boleh dijawab langsung. Oke, boleh kami jawab. Terima kasih atas pertanyaan. Dari siapa? Tidak ada namanya. Oh, dari tidak ada namanya, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Iya. Kalau kita berbicara tentang remaja ataupun anak sekolah dan ruang lingkup sekolah melakukan tindak pidana ya, ini dalam hal ini kan kenakalan remaja yang berujung kepada melanggar peraturan perundang-undangan. Itu tadi yang kami sebutkan yang bisa dipidana. Kalau kayak bolos sekolah atau menjahili temannya itu nggak masuk. Maka dari itu kita akan berbicara tentang regulasi. Nah, kalau kita bicara pasalnya berarti kan tadi menghilangkan nyawa, saya dengar kalau nggak salah tadi. Menghilangkan nyawa orang berarti kita pakai pasal di KUH pidana. Nanti akan di cover, dijuntokan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Seperti itu. Misalnya contohnya pasal 338 dijuntokan dengan Undang-Undang 76C di Undang-Undang 35 tahun 2014, Undang-Undang Perlindungan Anak. Bisa Mbak itu dipidana. Biasanya kalau di sekolah memang jarang ya terjadi juga hal sedemikian, tapi kalau untuk masalah pukul memukul memang kebanyakan seperti itu. Penganiayaan yang ada di ruang lingkup sekolah tersebut itu bisa dipidana dan masuk jalur pengadilan. Tapi sebelum masuk kepada proses tersebut memang ada yang namanya diversi. Diversi memang bisa diupayakan untuk bisa berdamaian antara si pelaku dan korban. Tapi dalam hal memang ada karakteristik tindak pidana yang bisa didiversi. Tapi kalau tadi sampai menghilangkan nyawa orang lain itu nggak bisa didiversi karena memang ancaman pidananya memang lumayan tinggi. Seperti itu. Itu bisa dipidana dengan mekanisme Undang-Undang Perlindungan Anak, dan memang sistem peradilan pidana anak yang memang khusus untuk menangani itu. Jadi penanganannya lumayan cukup cepat, tidak seperti pada penanganan kepada orang dewasa, karena untuk implementasi baik dari kita mulai dari ini kan laporannya masukkan kepada kepolisian ya. Kepolisian itu ditangani dengan cepat. Nah, masuk ke kita di kejaksaan juga kita tangani dengan cepat di peratut dan masa proses penuntutannya. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau sistem pemidanannya berbeda, sistem peradilan pidana anaknya khusus untuk anak karena memang undang-undang juga khusus, penanganannya di proses pengadilannya seperti itu. Berarti dipidana bisa ya? Bisa dipidana Mbak, nggak akan lepas juga dipidana karena memang sampai menghilangkan nyawa orang lain ya. Nah, seperti itu Kak. Karena beberapa juga kan kita dengar berita. Iya benar, kecuali memang dia hanya pemukulan segala macam, tidak sampai menghilangkan nyawa orang lain, bisa kita upayakan diversi Mbak, seperti itu. Diversi kalau untuk anak-anak, kalau untuk orang dewasa itu namanya restoratif justice, seperti itu. Oke, satu lagi tadi Pak? Satu lagi tadi terkait apakah memang salah dari orang tua ataupun dari lingkungannya ya, seperti itu. Pada dasarnya seperti itu. Makanya memang pergaulan anak itu memang, kalau saya sendiri pribadi memang saya memang orangnya memang mengikuti role model lah, role model. Ketika memang orang tua saya mengarahkan seperti ini, harusnya seperti ini, jangan sampai seperti ini, kita kan punya pandangan seperti itu. Maka dari itu sebenarnya terkait hal tersebut di era sekarang kan kita nggak menutup kemungkinan kedua orang tuanya sibuk bekerja. Jadi kita nggak bisa menyalahkan dan nggak bisa membenarkan juga, karena memang harus bekerja supaya memang kebutuhan terpenuhi. Nah, kalau tidak bekerja memang bisa waktunya full untuk anak, tapi nanti bakal ada ketimpang tindihan lagi di situ. Maka dari itu memang kondisi yang mungkin ditanyakan sama tadi penanya mungkin dalam keadaan dia bekerja ataupun punya kesibukan lain sehingga anaknya aur-auran, tidak bisa dia kontrol. Maka dari itu bisa dia berteman dengan teman-temannya. Memang pada saya kan nggak mungkin kita tahu semua latar belakang dari temannya, tapi sebenarnya itu bisa ditanggulangi ketika memang anak ini mau sharing kepada orang tua. Ketika dia sharing kepada orang tua, bagaimana lingkup pertemanannya, nanti kan orang tua bakal memberikan nasihat, pandangan supaya memang apakah lingkungan itu bagus untuk dia. Seperti itu.
Maka dari itu memang apa sih yang nggak capek kalau untuk orang tua memang harus capek untuk mengurus anak. Karena Nggak mau capek. kalau nggak mau capek nggak bisa jadi orang tua. Iya, jangan dulu. Jangan dulu, karena memang konsekuensinya seperti itu. Waktu akan tersita untuk kita bisa memastikan tumbuh kembang anak itu benar pada koridornya. Dan memang itu nggak gampang dan nggak sulit juga sebenarnya seperti itu. Iya, itu dia rekam ya bagi penanya yang telah mencantumkan namanya ya. Tadi 2 pertanyaan sudah dijawab oleh Bang Ahmad Sadikin, semoga terjawab. Oke, karena waktu kita tinggal 1 menit lagi nih Bang di ujung, boleh disampaikan untuk closing statement ini untuk pendengar kita semua di rumah, silahkan. Oke, closing statement, anak itu adalah aset untuk keberlanjutan suatu negara yang lebih baik ke depannya. Jadi penanganannya harus memang nomor 1 karena pemerintahan sudah mengakomodir hal tersebut seperti itu, Mbak. Oke, ya itu dia rekan-rekan ya untuk closing statement kita di siang hari ini sebagai tanda ya, tanda penutup perjumpaan kita untuk program Jaksa Menyapa atau talkshow bersama Kejaksaan Negeri Padang Lawas dengan tema yang kita bahas, peran kejaksaan sebagai bentuk upaya pencegahan dan penindakan terhadap maraknya kenakalan remaja. Tentunya rekan-rekan semua yang di rumah yang sedang menyimak, semoga bermanfaat. Dan sekian dari Angel dan juga kedua narasumber kita, ada Bang Ahmad Sadikin SH dan juga Kak Yosian Anastasia SH. Sekali lagi semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Sampai jumpa lagi ya di kesempatan berikutnya. Buat rekan-rekan yang belum sempat menyimak secara keseluruhan, boleh menyimak lagi nanti di YouTube kita ya, di Raw Padang Sedingkuan. Oke, sekian dari Angel. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.